tidak ada dalam amar putusan menyatakan bahwa Dr. Tipa bebas dari tersangka dan dari segala tuntutan. Kan tidak begitu. Dia melakukan 158 itu seharusnya ketika dia ditersangkakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tipa dan Roy Suryo itu error and objecto. Silahkan jaksa untuk memperbaiki dakwaan dengan pasal 75 ayat 4. Itu nyata dalam amar putusan itu. Kok dipelintir? Kan tentu diproses. Namun gugur. Ibarat kata diambil, oh ini udah nih nggak bisa gugur. Oh ini gugur, oh ini sampai keblenger. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada, balik lagi di special interview. Nah pemirsa, seperti di episode-episode sebelumnya ketika bicara tentang proses hukum kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, ada semacam kejenuhan di sejumlah pihak karena banyaknya upaya-upaya hukum susulan kalau tidak salah, atau upaya hukum yang dilakukan oleh Roy Suryo dan belakangan diikuti oleh Dr. Tifa juga yang membuat perkara ini terkesan maju nggak maju, mundur nggak mundur. Dan minggu-minggu ini akan ada 2 sidang pra-peradilan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, satu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pra-peradilan keempat Roy Suryo, satu lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait pra-peradilan Dr. Tifa. Nah, malam ini kita akan fokus bicara tentang proses pra-peradilan Dr. Tifa yang menurut rencana kalau tidak ada halangan maka hari ini putusan itu dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan banyak diskusi seputar pra-peradilan Dr. Tifa dan hari ini lagi-lagi kita akan ngajak ngobrol Ibu Elida Neti yang mengikuti perkara ini dari awal sampai sekarang. Bahkan di episode kali lalu Ibu emosi sekali itu ya. Kenapa Bu? Ya sudah menganggap perkara ini menjadi sebuah permainan gitu. Oke. Nah Bu, ini kan sidang pra-peradilan Dr. Tifa kan udah berjalan dan menurut rencana hari ini Jumat itu akan diputuskan. Nah, besok ya kita syutingnya hari Kamis nih kan. Besok hari Jumat itu akan diputuskan. Nah banyak perdebatan di situ terutama terkait apakah objek atau pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa itu sendiri masih layak disidangkan atau dipersoalkan atau tidak. Karena banyak yang menilai pra-peradilan itu sudah tidak pada objeknya sebagaimana pra-peradilan umumnya. Kalau menurut Ibu gimana dari pengajuan Dr. Tifa ini? Sebenarnya kita melihat ada sebuah tes, mereka mentes case gitu. Namun ini saya melihatnya tidak relevan untuk tes case-nya. Seperti bolak-balik bermain-main. Awalnya dia ajukan prapit, kemudian dia putuskan untuk mengikuti pokok perkara. Mungkin setelah dia melihat ini kalau saya lanjutkan saya selesai. Melihat dari situ. Kenapa saya menyampaikan, kita kan juga pemerhati dalam perkara ini. Dr. Tipa gagal paham dalam putusan sela. Terkait putusan sela. Namun lebih sedih lagi ketika pengacaranya gagal paham gitu. Di dalam putusan sela, amar putusannya menyatakan dengan tegas, dakwaan batal demi hukum. Ingat ya, dakwaan. Dan di sini di akhir amar putusan disampaikan
jaksa berhak Menggunakan untuk menggunakan pasal 75 ayat 4. 75 ayat 4 dengan memperbaiki gugatan. Clear di situ. Kenapa dia melakukan pra-peradilannya dengan objek menganggap pembatalan tuntutan. Pasal 158 Penghentian. itu penghentian atau membatalkan tuntutan, bukan dakwaan. Kan ini error and objecto. Kenapa? Yang diputuskan dalam putusan sela itu adalah tentang dakwaan, bukan tentang penuntutan. Sekali lagi kita berikan sedikit ilustrasi. Perkara ini dilaporkan oleh korban, yaitu terlapor Presiden ke-7. Korban membuat laporan. Laporan diproses, dianalisa. Kemudian dapatlah due process of law. Sekali lagi saya sampaikan 2 alat bukti dapat menjadi mens rea. Di sini ada dinilai perbuatan jahatnya itu dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik untuk pelapor. Kemudian dengan menguji benar nggak dia mencemarkan nama baik, benar nggak dia menghina. Dengan pasal yang dituduhkan oleh hasil analisa due process of law oleh kepolisian ini, di mana dibuktikan? Di pengadilan. Kita coba spill ya, men-spill perkara ini gitu. Di pengadilan dibuktikan benar nggak polisi ini menuntut bahwa dia Dr. Tipaini Roy Suryo ini kena pasal yang diajukan. Ada beberapa pasal. Nah, di mana dibuktikan dalam pembuktian, kesaksian, barang bukti itu di pengadilan. Susunan atau tahapan beracara itu di dalam pidana pertama membacakan dakwaan. Dakwaan ini dibuat bukan dari kepolisian, hasil dari analisa yang oleh kejaksaan. Nah, mungkin dengan waktu yang singkat terjadi kekeliruan, yaitu obsculiber. Di dalam perkara ini tentu si hakim kalau ini diteruskan akan terjadi keraguan untuk memutuskan. Mending ini disuruh perbaiki. Kalau kalah kan bisa diajukan banding. Ini kan perbaikan dakwaan. Ada sesuai dengan aturan undang-undang di pasal 75 ayat 4. Kesempatan ini diambil melalui prosedur. Nah, tentu kembali ke persidangan melanjutkan pokok perkara. Apakah dakwaan itu dibacakan atau dilanjutkan tergantung kesepakatan dalam persidangan. Apakah dianggap sudah dibacakan atau harus dibacakan? Ya, silakan mau dibacakan. Kemudian barulah masuk pada kesaksian keahlian. Disitulah datang kehadiran Pak Jokowi. Jangan dianggap kenapa Pak Jokowi tidak datang? Ya belum waktunya. Belum waktunya. Kan ada tahapan. Ya. Nah, kemudian aneh. Kenapa saya dipanggil lagi untuk bersidang? Saya kan sudah bebas. Inilah gagal paham. Tidak ada dalam amar putusan menyatakan bahwa Dr. Tipa bebas dari tersangka dan dari segala tuntutan. Kan tidak begitu. Jadi amar putusannya tolong dimaknai. Semua itu kan proses. Ada tahapan. Ketika putusan sela diterima, tentu ada prosesnya. Kedua belah pihak, baik pihak kejaksaan, hakim maupun pihak terdakwa mendapatkan melanjutkan persidangan yang lebih baik gitu. Oke. Artinya, bisa nggak begini Bu, diterjemahkan bahwa status bersalah itu, dugaan tersangka itu ada di penyidik, ya kan? Dia yang menetapkan sebagai tersangka. Artinya sudah ada
dugaan bahwa orang ini melakukan kesalahan, kejahatan. Lalu putusan sela itu tidak serta-merta menghapus kejahatan ini. Nggak bisa. Nggak bisa menghapus bisa. kejahatan. Artinya ini di putusan sela itu masih ke ini Dakwaan. orang ini salah, tapi dakwaannya kabur gitu. Ya. Sebenarnya berarti kalau mereka Dokter Tifa paham, mestinya dibiarkan saja dakwaan kabur itu. Nggak usah pakai putusan sela, udah langsung ke pokok perkara. Karena dengan dakwaan seperti itu kan bisa jadi senjata buat mereka kan, Bu. Oh, dakwaannya kabur nih, diputusin bebas. Tapi kan di putusan sela kan tidak, karena belum menyangkut pokok perkara, jadi ya tidak menghilangkan status sebagai tersangka, gitu. Ya, enggak juga. Karena di sini tahapan itu harus dijalani. Dan hakim menilai dalam permintaan Dr. Tipa itu kan sesuai. Ya. Yang diputuskan sesuai ini. Kan Dr. Tipa di dalam putusan sela tidak ada permohonannya bahwa saya tidak mengakui bahwa saya tersangka, kan tidak ada. Nah, kemudian mereka mengajukan prapit menggunakan pasal 158 gitu. Nah, inilah yang saya katakan error and objecto. Ya. Kenapa? Pasal 158 itu adalah tentang menguji tentang pemutusan tuntutan. Penghentian tuntutan. Kalau penghentian itu berarti perkara ini tidak ada kejahatan, tidak ada kesalahan. Maka disitulah boleh dia minta rehabilitas. Ini rentetan ya. Ya. Nah di sini kan nggak bisa dia melakukan gugatan yang diajukan 158 itu tidak sesuai dengan objek yang sedang terjadi. Ya. Nah, objek itu tidak akan sampai kepada tujuan jika dia tidak menjalankan sesuai dengan jalan dan atau prosedurnya. Tadinya dia ada 2 jalan, mau jalan tol atau jalan kampung. Jalan biasa akan sampai ke tujuan, tapi kan lama. Kalau jalan tol kan cepat. Kita tahu kepastian hukumnya seperti apa. Sesuai dengan harapan dari proses hukum, cepat, hemat, dan mendapatkan keadilan gitu ya. Nah, di dalam hal ini, kalau dia masih memakai pasal yang sama. Kalau dia lari dari konteks, lari dari rel, mana bisa kereta itu jalan gitu. Jadi dia melakukan 158 itu seharusnya ketika dia ditersangkakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tipa dan Roy Suryo itu error and objecto. Error in objecto. Jadi salah objeknya. Objeknya tidak pada substansinya. Kenapa? Sekarang dia sudah masuk pokok perkara. Dengan membacakan dakwaan itu masuk pokok perkara. Walaupun dia ada tahapannya dalam putusan sela. Nah tentu lanjutan dari putusan sela ini berlanjut kepada pokok perkara. Apa yang dimintanya di dalam 158 itu tidak relevan dan tidak masuk pada substansi dalam perkara itu sendiri. Untuk tahap itu? Untuk tahap itu. Artinya kan orang bingung, Bu. Pertanyaannya adalah apakah dakwaan itu sama dengan penuntutan? Karena kan di dalam tahapan bersidang, pertama baca dakwaan, menjawab dakwaan, masuk pada pokok perkara. Setelah itu ada pembuktian kesaksian, baru tuntutan. Oh, berarti masih jauh panggang dari hakim. Setelah ada kesaksian, pembuktian, tuntutan, baru di tuntutan itu jawab menjawab, replik duplik, baru kesimpulan, baru putusan. Jadi tuntutannya belum dibacakan oleh jaksa. Dengan perkara ini maka dituntutlah dia 10 tahun. Kemudian terjadilah jawab menjawab. Dengan hal ini tentu pihak Tifa dengan pengacaranya punya alasan hukum. Kemudian alasan hukumnya ditolak, dijawab oleh jaksa. Kemudian diputuskan oleh hakim. Disimpulkan oleh hakim.
kesimpulan itu bisa kita buat kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan itulah putusan hakim. Oke, itu Nah, putusan final, bukan putusan putusan selah. final. Bukan putusan selah. Putusan final and binding gitu, Final and mengikat. binding. Ya. Jadi artinya putusan mengikat tadi, dia kalau 14 hari dia tidak banding, baru itu ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Tidak dapat digugat lagi gitu. Oke. Nah, itu yang terjadi dalam tahapan. Jadi kalau dia belum pada substansinya, dia pakai untuk menghentikan tuntutan, itu nggak bisa juga. Itu sangat, bahkan cacat menurut saya. Selain dari error, cacat. Cacat prosedur yang dilakukannya, cacat administrasi yang dilakukannya. Kenapa? Dia dituduh, kemudian tuduhan tersebut menyatakan dia melakukan kejahatan. Tentu ada pengujian. Apakah benar Tifa ini jahat? Diuji di dalam pengadilan. Ketika si korban tidak mampu membuktikan dalam pengujian persidangan itu, maka si korban kalah. Sebaliknya, ketika si pelaku atau terdakwa bisa membuktikan bahwa tidak dapat membuktikan, dia yang kalah. Kemudian dia yang dihukum. Berarti pelapor yang menang. Pelapor tidak dapat membuktikan, terlapor yang menang. Inilah kepastian hukum yang dimaksud. Oke, jadi kalau masih di proses dakwaan, kemudian Tifa mengajukan prapit penghentian penuntutan, itu kejauhan, masih jauh itu? Bukan. Atau bisa aja, karena kan tadi prosesnya adalah pembacaan dakwaan, lalu replik, terus ada putusan selah kan? Replik, duplik. Ya. Itu kalau udah pokok perkara. Ya. Kemudian ada bukan putusan selah lagi, putusan yang ingkrah, putusan ingkrah and replik, banding. duplik gitu. Lah disitulah ada perang bukti, saksi gitu ya di situ ya. Ya. Berarti masih jauh dong penuntutan. Masih jauh. Yang buat tuntutan itu adalah nanti jaksa setelah ada di dalam pokok perkara, dalam pembuktian kesaksian. Setelah itu baru tuntutan. Setelah itu dituntutlah. Berarti pembacaan dakwaan itu belum bagian dari tuntutan? Belum. Oh, berarti makanya erroni subjekto. Iya. Karena ini dakwaan, yang diprapit itu penuntutan. Menggunakan pasal 158. Dan itu salah objeknya. Orang masalahnya di sini, kok yang diprapit yang ini? Dakwaan itu adalah apa yang menjadi pokok perkara di dalam proses tersebut. Dakwaannya seperti ini loh. Kemudian dakwaan itu dibuktikanlah dengan tuduhan yang menyangkut kepada Dr. Tifa. Artinya sini ada penyidikan, lalu setelah berkas itu dilimpahkan kejaksaan, kejaksaan menyiapkan fase penuntutan yang dimulai dengan dakwaan. Artinya dakwaan ini adalah hasil dari analisa jaksa terhadap hasil penyidikan. Dokumen yang hasil penyelidikan tadi. Diserahkan oleh polisi. Iya. Tapi kalau jaksa salah melakukan dakwaan, tidak berarti tindakan kejahatannya hilang. Bukan. Kayak itulah yang terjadi di putusan selah. Iya. Bahwa yang dibatalkan itu dakwaannya. Dakwaan. Bukan Tifanya yang dibebaskan. Bukan. Hakim, makanya ada undang-undang yang memungkinkan seorang jaksa atau tim jaksa melakukan perbaikan. Iya, di amar putusan hakim menyampaikan, silahkan jaksa untuk memperbaiki dakwaan dengan pasal 75 ayat 4. Itu nyata dalam amar putusan itu. Kok dipelintir? Oh, tapi mereka memaknai putusan selah itu sebagai vonis bebas. Iya. Padahal masih jauh tuh vonis bebas. Dakwaan, masuk pembuktian, kesaksian,
semua panjang prosesnya. Oke. Setelah pembuktian dan kesaksian, barulah Oh. tahapan selanjutnya dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Ah, Setelah dibaca dakwaan, baru dijawab oleh pihak terdakwa tadi. Oke. Setelah dijawab, dibalas oleh jaksa lagi. Kami pihak kejaksaan masih dengan dengan tuntutan yang sama. Kemudian disimpulkan, kemudian baru diputuskan dalam putusan bahwa tuntutannya 10 tahun, pertimbangan hakim menjadi 12 tahun karena etika dan moralnya, atau hakim bisa menurunkan tuntutan itu menjadi 6 tahun atau 5 tahun. Karena itu adalah hak dari hakim sesuai dengan etika 10 etika hakim tersebut. Paling utama adalah profesional dalam penegakan keadilan itu tidak boleh merasa berpihak. Jadi naluri hakim sangat dinilai tinggi. Nah, ketika putusan itu 6 tahun atas pertimbangan, karena jika tuntutan 12 tahun dijadikan 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun, itu tidak bisa. 1/3 boleh diturunkan. Atau 2/3. Iya. 3/4-nya dari ancaman. Dari ancaman. Itu tuntutan. Tuntutan. Vonis Maka tergantung vonisnya hakim. tuh, tuntutan itu boleh divonis atas analisa hakim karena etika dalam persidangan ini, penilaian hakim Fakta, kan bukti, termasuk di dalam vonis. pertimbangan hakim. Ketika hakim memvonis tuntutan tersebut, dinyatakan dia bisa mengurangi tuntutan tadi. Tapi tidak boleh lebih dari separuh. Dia di dalam sudah masuk pada pokok perkara yang akan menjalankan pada pembuktian dan kesaksian, dia sudah menggugat penuntutan. Jaksa belum menuntut, apa yang digugatnya? Tuntutan kan belum terjadi. Oh, itu emang beda memahami itu ya. Karena menurut mereka itu dakwannya aja udah kabur, berarti nggak perlu dong ada penuntutan. Padahal itu undang-undang tidak mengatakan itu. Keputusan hakim itu sendiri kemarin di putusan sela itu tidak mengatakan itu, dan putusan sela itu ya masih seperti apa ya Bu ya? Hakim Kayak menyatakan keputusan sementara ya itu ya, atau apa? Bukan, putusan sela itu mengambil sikap dalam sela itu di dalam pokok perkara. Jadi ada sela di situ, menyela gitu, bahwa ini dakwaannya ini tidak bagus, rapikan. Gitu. Nah, ya lanjut dulu. Nah, dalam hal ini kenapa mereka perapit untuk tuntutan? Ini sangat-sangat lucu deh gitu. Kenapa? Kok belum dituntut sudah diperapitkan tuntutan? Jaksa belum menuntut gitu. Karena tahapan tuntutan itu setelah nanti persidangan berjalan gitu. Nah, ini ada yang menarik Bu. Saya dapat informasi tentang edaran Mahkamah Agung. Edaran Mahkamah Agung itu tertanggal 18 Agustus, berarti hari apa tuh? Selasa ya? Selasa. Sudah kan ini mungkin reaksi atau jawaban dari Mahkamah Agung terkait keresahan banyak orang karena kok bisa perapit berseri-seri gitu. Lalu ini ada semacam jawaban lah lewat surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026. Ini tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra peradilan. Isinya bahwa pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara
di pengadilan tidak dapat diselenggarakan selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai. Itu pemeriksaan apa tuh? Aku juga nanti kita lihat deh. Pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut. A. Apabila terdapat permohonan pra peradilan yang telah didaftarkan atau diperiksa di pengadilan negeri, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan, namun pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai dengan adanya putusan pra peradilan. Itu artinya gimana? Artinya Jadi, kalau saya nggak tahu itu baru, tapi tidak jauh dengan yang lama. 102 ya, tahun 2015 tentang putusan Mahkamah Agung. Kalau didaftarkan dan sudah disidangkan, tapi pokok perkara tetap dapat dilimpahkan, namun pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai dengan adanya putusan pra peradilan. Berarti ini masih di proses penyidikan? Ya. Oh, berarti jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 82 KUHP itu apabila sudah dilimpahkan. Dilimpahkan tuh maksudnya dari Maksudnya penyidik gini, ke sudah kejaksaan. tahap 2. Polisi atau penyidik sudah lepas tangan. Oke. Ini ya, ini tahap 1. Oke. Setelah penyelidikan tadi pihak kepolisian memberikan informasi. Ini saya menemukan, ini ada tersangka ya, ada perbuatan kejahatan ini saya temukan. Ini tahap 1. Diberitakanlah kepada kejaksaan, dilansirlah, kemudian dianalisa lah. Oke. Coba ke tahap 2. Tahap 2 P19 itu terjadi. Begitu lansiran tadi sudah memenuhi. Kemudian masuklah ke P21. Iya. Tahap 2 udah itu. Tahap 2. Ketika penyerahan tahap 2, semua barang bukti, alat bukti dan tersangkanya dialihkan, diserah terimakan. Begitu ada serah terima, hubungan dengan perkara ini dengan pihak kepolisian putus demi hukum. Ya? Artinya wewenangnya dilanjutkan oleh kejaksaan. Artinya yang dibunyi edaran poin A ini, apabila terdapat permohonan pra peradilan yang telah didaftarkan atau diperiksa di pengadilan negeri, misalnya gini, masih proses penyelidikan lalu dia mengajukan prapit gitu ya Bu ya? Bukan. Nah, ketika tahap 2 tadi, alat bukti, barang bukti dan tersangkanya diserahkan, putusan kepolisian habis. Kapan mereka ini tahapan prapit? Ketika masih di tangan polisi sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan atau tahap 2 tadi. Ini pemahaman kita ya. Bukan sekedar pemahaman, diatur dalam KUHP itu sendiri. Jadi apa yang terjadi? Tersangka kita disuruh ada pemboikotan atau pencekalan. Nah, terus ada 9 item itu dalam tersangka itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat itulah mereka merasa ingin kepastian, kok saya ditersangkakan seperti apa. Ini yang dilakukan Roy Suryo, satu paket yang 8 item itu dilakukannya dengan pecahan. Pertama ini tersangkanya, kemudian ininya. Semua nggak bisa, itu nebis ngidem. Artinya sama aja. Sama aja. Nah, namun di sini kita tidak paham juga bagaimana namanya juga prapit harus diterima, diuji dengan waktu, dengan kecepatan waktu 3 hari setelah buat permohonan itu diproses selama 5 hari atau 7 hari kerja. Ya. Nah, artinya itu, gini Bu, maksudnya itu yang dalam prapit. Di poin A ini kan prapit itu tidak bisa ketika prapit sudah didaftarkan, proses penyidikan masih jalan. Kalau dia mau ke tahap 2 nggak apa-apa. Tetap. Nah, itu bunyi pasal huruf A ini. Kalau dulu begitu tahap 2 prapit jalan,
jalan terus. Begitu keluar nomor perkara, sidang dimulai, gugur semua Prapit ini. Sedang bersidang kedua kali aja kita digugurkan. Itu kalau yang lama. Iya. Kalau yang baru boleh diselesaikan. Ya, artinya di poin A ini kalau masih proses penyidikan lalu kemudian orang mendaftarkan Prapit pengadilan negeri lalu sidangnya sudah berproses, perkara tetap dilimpahkan. Tidak menghalangi untuk pelimpahan, tapi pemeriksaan pokok perkaranya dilakukan setelah sidang Prapit selesai kan. Itu poin A ini Bu. Ya, ini yang baru. Oke. Jadi setelah Prapit itu selesai baru pokok perkara dijalankan. Tapi kalau pokok perkara sudah berjalan, justru Prapit nggak boleh dijalankan. Ya. Ini kan mengobok-obok pengadilan. Kenapa? Ya. Mana yang lebih pokok persoalan itu, Prapit atau pokok perkara gitu? Ya. Karena Prapit ini adalah pengujian. Ya betul. Dan di poin B itu kayaknya itu Bu. Di poin B mengatakan pra peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Artinya tadi Ibu bilang tahap 2 artinya udah di kejaksaan ini. Iya. Tapi ada pengajuan Prapit seperti yang dilakukan Roy Suryo. Iya. Artinya tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Ya. Pokok perkaranya tetap diperiksa, dilanjutkan gitu ya Bu? Iya. Untuk membuat dakwaan segala macam. Oke. Terus jadi jaksa itu tidak harus menunggu Prapit selesai baru dia susun dakwaan kan? Enggak perlu. Oh, oke. Ya. Ya, itu masih masuk akal sih dengan yang ketiga ini. Maksudnya yang tadi itu menurut kita belum ada yang dilanggar oleh Roy Suryo kan? Kurang lebih begitu ya, Amativa ya. Karena masih sesuai ini kan. Apabila pokok peralihan didaftarkan atau diperiksa di pengadilan negeri, pokok perkara dapat tetap dilimpahkan. Itu kalau Prapit dilakukan pada saat proses penyidikan ya Bu ya. Masih di polisi, dia Prapit. Tapi perkara tidak bisa dihentikan, tetap aja dilimpahkan ke kejaksaan kan ya. Itu pertama. Yang kedua, pra peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi. Artinya gimana tuh? Maksudnya pokok perkara ini udah dilimpahkan, udah di kejaksaan. Mereka mengajukan pra peradilan, tapi perkaranya tetap diperiksa. Diperiksa atau disidangkan tuh beda nggak sih Bu? Beda. Oh, berarti artinya tidak menghalangi pekerjaan jaksa untuk memeriksa perkara itu kan maksudnya? Iya. Oke. Tetap. Makanya kemarin itu perkara sudah terregister, maka telah muncullah nomor perkara. Nomor perkara itu sudah terregister. Terregister itu kan sudah terdaftar. Iya. Nomor perkara 300 dengan 301. Tahu-tahu Roy Prapit. Kalau KUHP lama itu tidak dibolehkan. Kalau sekarang ya udah selesaikanlah Prapitnya. Oh, ini di poin C ini harusnya gugur semua Prapit mereka ini Bu. Ya, tunggu dulu. Dia lakukan Prapit itu, ini kan sudah tahapan ini. Udah tahapan, udah serahkan. Udah dilimpahkan. Kejaksaan sudah meregister. Belum masuk, kalau TIPA sudah masuk, itu biasanya masuk itu gugur. Dia, ya. Nah, kalau yang Roy Suryo, dia melakukan Prapit, larangan untuk itu tidak ada. Tapi diatur di dalam KUHP itu bahwa itu gugur. Iya, dan itu jelas di edaran yang ini Bu. Coba nanti Ibu jelaskan ya. Terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra peradilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima. Artinya kalau poin 3 ini semua Prapit Roy mau dia bikin 100 juga sidang, putuskan, tolak, sidang, putuskan, tolak gitu. Bukan begitu maksudnya Bu? Ya, makanya saya bilang 1000%. Pernah waktu statement lalu 1000% ini bakalan ditolak. Seluruhnya. Kalau ikut apa yang dikatakan oleh edaran Mahkamah Agung ini kan. Karena dia bilang pra peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan. Artinya tadi ini udah di kejaksaan ini. Kan semua Prapit Roy kan diajukan setelah perkara dilimpahkan. Iya. Artinya harusnya ditolak semua. Iya.
Karena itu bunyinya ini. Makanya kita buat batas ketentuan Prapitnya itu. Kenapa? Apa alasan untuk semuanya ditolak? Pertama, perkara yang di Prapitnya adalah perkara yang di dalam persoalan kepolisian. Oh. Sementara kepolisian sudah tidak bisa melakukan perbaikan itu ya. atau apapun. Tidak ada lagi kewenangan Kewenangannya tidak ada. Sudah sepenuhnya oleh JPU, Kejaksaan. Kedua, isi dari gugatan pemohon membuat termohon itu adalah kepolisian. Isi Prapitnya adalah pekerjaan yang dilakukan dalam penyelidikan pihak kepolisian, yaitu error and subjecto, yaitu di dalam pasal KUHP 89 yang baru. Kalau subjeknya salah nih. Iya, kenapa dia lakukan rentetan yang mengikat dalam satu kesatuan tersangka tadi, yaitu rehabilitasi, pencekalan, semua itu ketika dia tersangka 9 item itu langsung melekat. Jadi kalau misalnya ada Prapit Roy atau Tiva yang kemudian diterima oleh hakim, apa hakimnya salah atau edarannya yang salah? Itu pelanggaran hukum. Hakim juga bisa kena mendapat dampak dari persoalan bisa itu. Bisa disanksi oleh Mahkamah Agung. Dapat sanksi. Iya, karena ini kan di poin 3 nih jelas nih. Semua Prapit Roy itu sama sekali tidak berguna. Kan saya sudah sampai. Tidak berguna, maksudnya harusnya tidak boleh diterima. Ya. Kalau berdasarkan ini ya Bu. Ya. Ya. Statement saya yang lalu, siapa yang pihak mereka berani enggak nantang saya untuk membantah? Dalam alasan hukum ya. Berani enggak mereka untuk membantah? Kan saya udah tantang mereka di suatu ruangan. Ayo, saya akan berikan pemahaman hukum jika kamu bisa memahami saya atau saya yang akan menerima pahaman kalian. Kita kan enggak merasa hebat ini. Ya kita enggak siapa-siapa ini. Ayo kita adu argumen. Seperti apa yang kalian maksud, seperti apa yang kami maksud, kita cari titik tengahnya seperti apa. Nah, tapi ini yang dilakukan Roy ya, semuanya nebis engidem. Satu kesatuan di dalam ketersangkaan dipecah-pecahnya menjadi 8 Prapit. Padahal ke-8-nya itu 1. Jadi sementara dianggap Prapit itu dengan kesamaan permohonan itu tidak boleh lebih dari 1. Hanya 1 kali. Karena permohonan yang sama. Apa permohonan sama? Tentang pecahan dari tersangka. Tentu 1. Pecahan gugatan permohonannya tentang ketersangkaan, tentang bukan rehabilitasi, itu. Tentang rehab, pencekalan. Itu kan satu rangkaian. Satu paket. Dengan jemput paksa itu satu rangkaian. Karena tersangkanya lebih dari 5 tahun. Nah, itu yang dipecah-pecahnya gitu. Ya, tapi edaran ini udah menegaskan bahwa edaran itu apakah itu baru atau lama? Yang lama juga begitu, nggak ada perubahan. 18 Agustus 2026. Ya, menurut saya tidak banyak perubahan, hanya susunan kata saja yang tapi saya di lihat. Sini kan artinya edaran ini pun membuka peluang untuk Roy bikin Prapit sampai 20 juga nggak masalah. Coba nanti Ibu jelaskan, kasih kita penjelasan dari segi hukum. Poin C, terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan tetap diregistrasi. Akhirnya Roy datang, didaftar gitu ya Bu ya. Lalu disidangkan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima. Artinya gugur, tidak diterima. Jadi ada kesempatan sebenarnya yang dimaksud dengan Prapit ini tujuannya sebenarnya bagus. Tapi penempatan Prapit ini sudah berlalu sebenarnya. Tahapannya sudah nggak mungkin, nggak relevan lagi gitu. Jadi di dalam pendaftaran di registrasi di pengadilan negeri itu di PTSP namanya, itu tidak ada boleh ditolak. Ya. Terima semua.
Diterima, disidangkan. Nah, kemudian dikasih jadwal. 3 hari minimal, maksimal kasih jadwal. Ketika jadwal itu ada, sidang pertama itu, disitulah hakim tunggal tadi bisa melihat apa prapitnya. Di sini kelemahan. Oke. Nah, kemudian kan tentu diproses. Namun gugur. Ibarat kata diambil, oh ini udah nih nggak bisa gugur. Oh ini gugur. Oh ini sampai keblenger. Tapi di sini kan tidak dijelaskan gini loh, Bu. Kalau objeknya A, ini boleh dikabulkan atau tidak. Tapi di sini dikatakan pra peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan. Artinya kalau di kasus Roy Tiva ini kan perkaranya udah dilimpahkan, udah di kejaksaan. Nah, begitu mereka mengajukan pra peradilan, didaftar oke, disidangkan oke, putusannya tolak. Nah, memang kelemahannya kalau aku lihat sih, Bu, mungkin nanti Ibu punya pendapat lain. Kelemahannya adalah tidak ada batasan sampai berapa kali mereka prapit. Karena? Tapi pertanyaannya satu ini, Bu. Kalau Roy dan Refli Harun sudah tahu bahwa semua prapit yang lu ajukan sekarang itu ditolak, tapi masih dilakukan, itu keren atau apa? Saya nggak bisa menilai. Karena ini kalau berdasarkan edaran ini ya, kan semua prapit yang diajukan ketika perkara sudah dilimpahkan, artinya sudah di kejaksaan, dan perkara Roy Tiva sudah di kejaksaan. Di sini dikatakan diregistrasi boleh, disidangkan, tapi putusannya dengan amar putusan pra peradilan tidak dapat diterima. Atau gugur. Artinya kan kalau Roy mereka sudah tahu bahwa akan seperti ini, tapi mereka mengajukan prapit terus, apa tujuannya kira-kira? Saya rasa mereka tidak tahu. Oh, belum tahu kan? Belum tahu. Atau pura-pura tidak tahu? Kalau pura-pura tidak tahu, berarti dia mempermainkan dirinya sendiri. Iya. Karena dia memperlihatkan itu aja. Kalau kita melawan orang seperti itu, kita ikutin aja dulu. Begini, saya senengnya biar aja dia menunda-nunda waktu. Kan ibarat dia ini apakah hukum gantung atau dia akan dihukum mati. Jadi dia memperlambat kematian itu. Semua orang juga tidak mau mati cepat, Bu. Nah, harusnya hitam putihnya seperti apa? Apakah kita benar atau salahnya? Kalau prapit ini tidak dapat membenarkan atau menyalahi atau apalagi membatalkan pokok perkara. Karena prapit ini diberi kesempatan kepada orang yang terzolimi sebelum tahap 2. Karena pokok perkara prapit ini yang sudah diterima di register, yang sudah ada berita acara tanda terima, yang situ sudah kewenangan pihak kejaksaan. Di situ clear di situ. Itu tentang Roy. Mau dia diberi karena tidak ada keterbatasan berapa kali prapit. Tapi kan ini dinilai lagi. Karena tidak diatur, tentu ada penilaian lagi. Dengan undang-undang dan peraturan itu sendiri. Memenuhi pada substansi atau merugikan negara dalam persidangan, kan dananya kan dana negara. Kemudian apakah dia juga mengulur-ngulur dalam persidangan atau memperolok-olokkan perkara, atau ini kan diuji lagi. Kalau saat ini dia tidak bisa dinilai mengulur-ngulur waktu, tidak bisa dinilai dalam memperolok-olokkan perkara, karena dibiarkan, ada pembiaran di sini. Kalau ibarat kata saya kemarin menyampaikan ketidakadilan itu terjadi, diminta oleh pihak pelapor, ini seperti apa? Dipertanyakan pelapor kepada hakim agung atau kejaksaan, atau kepada yang paling penting di dalam Mahkamah Agung. Ini saya merasa dirugikan, disurati. Keluarganya atau pengacaranya yang menyurati. Ya kan? Atau yang dilakukan oleh Bang Egy itu ya, amicus curiae.
sahabat pengadilan gitu. Ya. Amicus curiae atau apa namanya? Ya. Amicus curiae. Amicus curiae. Sahabat pengadilan yang Ya. kemudian mereka mengajukan itu kan. Ya. Mempertimbangkan soal pra-peradilan yang kayaknya overdosis gitu. Maksudnya menurut orang-orang ini kebanyakan. Ya. Seperti yang tadi Ibu bilang kan, ini sebenarnya kan ada beberapa yang itu satu kesatuan, nggak perlu lu pecah satu. Ya, tapi karena dia diberi peluang, tapi tidak boleh memperluas. Ya. Isi prapit itu nggak boleh diperluas kepada pokok perkara. Okay. Di sini, jadi ada apa namanya? Ada sedikit perbedaan antara prapit, tahapan prapit dengan pokok perkara. Aturan prapit harus diterima, harus diproses. Okay. Sementara pokok perkara harus jalan. Tidak ada melarang untuk pokok perkara ini dihentikan. Berarti dengan sendirinya tadi yang kita diskusi tentang Dokter Tifa juga ya. Nggak mungkin. Kalau undang-undang dulu begitu ada pokok perkara dijalankan, terregister, dihentikan stop prapit. Okay. Nah sekarang dibiarkan dengan jalur tersendiri. Bukan kita tidak bisa menginikan, cuman pokok perkara itu nebis gitu, nebis ini sama, dan itu hanya boleh satu kali. Karena pemahaman dari hakim tunggal tadi tidak menyamakan bahwa itu adalah satu kesatuan. Dalam isi gugatan prapitnya itu adalah satu atau sama, maka dibiarkan. Harusnya tidak dibiarkan, dia boleh prapit hanya satu kali. Okay. Yang lainnya dengan tujuan yang sama, pokok yang sama dikembalikan kepada putusan yang tadi pemohon. Okay. Dan itu dianggap sama dan ditolak atau gugur. Namun dalam hal ini sulitnya kita karena jalur prapit itu diberi peluang, tapi tidak boleh diperluas dengan pokok perkara. Makanya di sini terjadi nebis dan terjadi penilaian dalam melakukan mengobok-obok hukum, memperlambat, menghalang-halangi dan merugikan, itu terjadi. Namun itu di prapit ini nggak bisa dimasukkan kepada pokok perkara tadi. Yang merasa pelanggaran hukum di prapit ini diajukan oleh pihak termohon. Okay. Nah, itu jalan yang harus ditempuh agar prapit ini dihentikan. Okay. Nah, kita tidak menganggap mereka tidak mengerti. Tidak tahu. Kita boleh ibarat kata kalau dalam agama apapun akan memberikan pengampunan ketika kita tidak mengetahui. Tapi Allah akan murka apabila kita tidak mencari tahu. Dan lebih murka lagi Allah apabila kita tahu tapi kita memplesetkan atau melakukan pelanggaran itu. Nah ini saya ilustrasikan saja. Demikian juga yang saat ini hukum yang dilakukan mereka. Apa kalau mereka tidak tahu mungkin tidak ada pelanggaran. Kalau mereka tidak mencari tahu tentu pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja. Terbukti dia melakukan dengan sengaja, tentu akan diberikan juga sanksi hukum yang lain tentang perkara ini. Ini harapan kita dalam menganalisa perjalanan prapit mereka gitu. Nah ini untuk Roy Suryo, untuk Tifa. Ini sudah jelas prapitnya tidak diperbolehkan. Ya, karena dia udah ke pokok perkara. Dia udah pokok perkara gitu. Nah ini yang error in objecto. Error in objecto. Ya, kenapa? Nggak nyambung. Yang di prapitnya adalah bukan yang dakwaan. Dia ingin dakwaan, dia menganggap dia sudah bebas dari perkara. Nah dalam hal ini prapit yang mereka lakukan sebenarnya sudah tidak relevan. Intinya tidak perlu dilakukan prapit. Karena mereka kan yang mendalilkan. Mereka yang menyampaikan harus mereka dalilkan tidak lain tidak bukan di pengadilan. Nggak bisa lagi untuk prapit. Dan dalam hal ini untuk
perkara Prapitiva juga lebih tidak relevan. Kemarin dia sudah melakukan pokok perkara. Kami akan melakukan upaya hukum non litigasi atau litigasi. Paham nggak dia kok mengungkapkan seperti itu? Non litigasi itu yaitu secara hukum sudah berlalu untuk perkara TIPA. Non litigasi itu kan rangkaian dari sebuah perdamaian yang akan dilakukan dengan mediasi, dengan klarifikasi, dengan audiensi, dan permohonan maaf yang disatukan dengan KUHP baru yaitu restoratif justice. Nah, tahapan itu baik di kepolisian mereka tolak, baik di kejaksaan mereka tolak, di pengadilan juga sudah mereka tolak. Non litigasi apa lagi yang mereka lakukan? Nah, kalau litigasi itu harusnya litigasi yang sedang berjalan, yang sedang harus dilakukan, sudah masuk di pengadilan. Nah, jalani pokok perkara. Nah, itu yang menjadi menggelitik. Ini kok sepertinya memang nggak mengerti apa pura-pura nggak tahu gitu. Lucu jadinya gitu. Tiba-tiba menyatakan dalam statement, kami akan melakukan non litigasi dan litigasi. Masya Allah. Di dalam pidana non litigasi itu yang tadi yang saya uraikan. Itu tidak non litigasi, itu intervensi. Nah, perkara penegakan hukum tidak boleh diintervensi. Karena equality before the law itu. Persamaan hak di mata hukum adalah sama. Jadi tidak boleh diintervensi. Sekalipun yang melakukan itu presiden gak boleh intervensi. Presiden pasti akan memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan siapapun itu. Disitulah yang disampaikan bahwa kita ini melakukan dalam penegakan hukum itu equal itu. Bahwa pekerjaan yang paling mulia di dalam penegakan hukum itu memberikan kesempatan dalam orang minta dan menuntut keadilan. Karena perlindungan hukum, kepastian hukum, untuk hak-hak hukum itu sama di mata hukum. Bukan di mata presiden, bukan di mata Sumidasko, bukan di mata siapapun itu yang dianggap mereka sekarang lagi mereka membacking lah gitu. Hukum tidak perlu di backing gitu, tidak perlu di backup gitu. Kecuali punya hal-hal tertentu, mungkin ada gangguan jiwa atau segala macam yang diuji dalam kesehatan. Mungkin bisa saja backingan hukum itu dari dokter gitu. Ya. Jadi jangan mereka mensplitkan selama saya lihat Dr. Tipa ini dia sudah tahu bahwa dia ini salah gitu. Dia mencari narasi, tolong saya bantu hukum, saya bantu keuangan, tolong bangsa lain bantu saya terzolimi. Semua nggak ada mengambil action. Baik pendanaan, berapa triliun dia dapat kalau 280 juta menyumbang untuk kepentingan hukum si Dr. Tipa ini. Kan dia buka donasi. Terus kemudian dia minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Dia mengerdilkan bangsa sendiri dalam penegakan hukum. Padahal bangsa kita ini dihargai oleh dunia dalam penegakan hukum gitu. Nah, dalam hal ini saya berharap ya jangan merasa ada backingan. Terus saya minta Dr. Tipa dan Roy Suryo berbicara dengan diri sendiri, berbicara dengan hati, damaikan hati, apa yang telah kita lakukan, pertanggungjawabkan apa yang perbuatan kita. Semua itu pasti ada endingnya. Dan berdamai dengan hati jika ingin mendapatkan sebuah kedamaian. Berdamailah dengan diri jika ingin persoalan ini selesai. Bukan harus mundur. Boleh kita salah. Itu adalah manusiawi. Tapi kejujuran dalam sportivitas menghadapi persoalan ini harus kita hadapi. Jangan mempermainkan dan berbelit-belit seperti orang kehilangan arah. Nah,
Dr. Tipa, jangan merasa kehilangan arah. Masih bisa persoalan ini diakomodir dengan baik. Kembali kepada pokok perkara, jalani dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah dalam penegakan hukum, menjadi sebuah pelajaran dengan apapun manuver-manuver yang akan dilakukan, penegakan hukum harus dijalankan dengan proses dan tahapan dalam pengadilan untuk kepastian hukum siapapun. Ya udah, makasih Bu Eli. Pemirsa, begitulah. Mungkin kita semua sudah bosan, sudah jenuh karena proses ini bukan soal panjangnya, tapi lebih ke orang kemudian merasa kok nggak ada kepastian gitu. Tapi mudah-mudahan surat edaran Mahkamah Agung terbaru ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa apapun yang dilakukan oleh pihak Roy ataupun pihak mungkin juga pihak Pak Jokowi atau Dr. Tifa, perkara ini akan bermuara di pokok perkara di pengadilan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.